Oke teman-teman, selamat pagi. Kali ini saya akan mencoba mereview salah satu villa. Yang villa ini letaknya ada di kawasan Cibodas Lembang teman-teman ya, dekat wisata Delut Maribaya. Nah, villa ini dia memiliki kelebihan, dia memiliki halaman yang sangat luas teman-teman ya, karena areanya hampir 3 hektar. Dan di dalam kawasan 3 hektar ini ada 3 villa yang dibangun teman-teman. Nah, jarak antar villa cukup berjauhan ya, jadi walaupun 3 villa dalam satu area tapi tetap memiliki privasi masing-masing. Nah teman-teman, biasanya villa ini lebih sering dipakai untuk acara makrab mahasiswa, karena di samping villanya besar, areanya cukup besar, jadi banyak sekali lahan hijau atau lapangan-lapangan yang bisa dipakai untuk kegiatan outdoor. Nah, biasanya mahasiswa lebih senang lapangan yang luas karena kegiatannya banyaknya di outdoor teman-teman. Dan juga bisa dipakai juga untuk acara jurit malam ya. Jadi biasanya mahasiswa ada acara jalan malam gitu kan, ada pos-posnya. Nah, di villa ini bisa dilakukan atau bisa diadakan di dalam area villanya, nggak mesti keluar dari area villa. Jadi sangat aman sekali dan juga tidak akan mengganggu aktivitas warga yang ada di sekitar villa. Dan untuk villanya sendiri memang jauh dari warga ya, Mencil paling belakang. Oke teman-teman, kita langsung review keadaan villa ini. Kita akan coba review villa yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ya. Semuanya kita coba review, termasuk lingkungannya atau keadaan halaman atau area villa. Oke teman-teman, ikuti terus review ini. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, dan share. Oke, ini pintu gerbangnya teman-teman. Jadi kita coba masuk ya ke dalam. Nah, kita udah masuk di dalam, ini udah area villanya. Nah, di sini ada area parkir teman-teman ya. Untuk area parkirnya nggak usah khawatir, sangat luas sekali. Mau mobil sampai 20 pun bisa masuk di sini teman-teman. Oke, nah ini adalah lingkungannya. Kita bisa lihat ya, rindang banget dengan banyaknya pohon-pohon pinus. Dan ini begitu masuk teman-teman ya, di sini ada satu area yang cukup luas ya, area hijau. Nah, kita lihat ini sangat teduh sekali dan sangat hijau sekali rumputnya, karena memang sangat terawat villa ini teman-teman. Nah, itu villanya ya, udah kita bisa lihat dari area bawah. Jadi memang ini villanya itu dia berkultur sampai ke puncak ya, karena memang bentuknya bukit. Nah, ini villa yang pertama teman-teman, ini adanya di paling bawah. Nah, tapi tetap ini ada di atas ya, kalau kita lihat dari gerbang tetap agak naik ke atas. Nah, ini dia jalan teman-teman yang menghubungkan antara villa satu ini nanti dengan villa yang nomor 3 yang paling puncak. Jadi kalau teman-teman bawa mobil itu bisa sampai ke villa yang nomor 3 yang paling puncak lewat jalan ini. Nah, dan di sini di area hijau tadi ini ada satu kolam ya, tapi ini bukan kolam renang teman-teman. Ini adalah kolam untuk permainan. Biasanya gebuk bantal ya. Jadi udah disiapkan, ada bambunya di tengah. Nah, nanti untuk bantalnya pun kita siapkan. Nah, ini jalannya teman-teman ya, bisa terus ke atas sana. Oke, kita coba sekarang lebih dekat ke area villanya. Nah, ini di halaman villa ya teman-teman, ini ada area playground teman-teman. Jadi di sini buat teman-teman yang bawa anak lah terutama, ataupun teman-teman sendiri yang mau main-main ayunan, di sini ada ya, udah disediakan. Ada 2 space ayunan di sini. Oh, ada 3 malahan nih, ada 3 ya. Nah, ini bisa buat permainan teman-teman, buat anak-anak atau buat dewasa juga. Oke teman-teman, sekarang kita coba lihat keadaan dalam villanya ya. Kita coba masuk ya ke dalam villanya dari pintu depan. Ini suasananya betul-betul kayak asli di pegunungan teman-teman. Jadi seperti rumah atau villa yang ada di pegunungan Pinus. Jadi di sekitarnya memang banyak pohon-pohon pinus. Kemudian di halamannya ini teman-teman ya, asri banget, hijau banget, karena memang semuanya hampir lahannya itu berumput. Nah, kita masuk ke dalamnya. Nah, begitu masuk di sini ada satu ruangan teman-teman ya, yang cukup luas. Ini udah ada perapian juga teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan bisa ya, karena memang udaranya cukup dingin di sini.
sehingga untuk menghangatkan badan teman-teman boleh menyalakan perapian. Kemudian ke sebelah kiri ya, ini dari ruang tamu tadi. Nah ini ada satu kamar ya, ini satu kamar tertutup teman-teman ya. Di sini udah disiapkan ada 2 bed, ukuran queennya jadi bisa buat 4 orang. Kemudian di kamar yang pertama ini udah ada fasilitas kamar mandi di dalam kamar, tentunya sudah ada water heaternya ya. Nah kemudian di samping kamar juga masih ada satu kamar mandi lagi teman-teman. Nah ini juga ada water heater ya teman-teman. Jadi di villa ini kamar mandinya semuanya ada 7. Yang ada water heaternya ada 2 teman-teman, yang lainnya belum ada water heater. Nah sekarang kita coba masuk lebih ke dalam ya, ini ke ruang keluarga. Nah ini ruang keluarganya teman-teman. Di sini ada satu ruangan yang cukup besar ya, udah disediakan ada karpet juga. Dan juga ada perapian, jadi perapiannya ada 2 teman-teman di villa ini. Dan dua-duanya boleh digunakan untuk menghangatkan tubuh ya. Nah kemudian ini adalah kamar yang nomor 2 teman-teman. Tapi kamarnya kamar studio ya, terbuka gitu. Jadi di sini ada 3 bed teman-teman. Ukurannya ukuran queen ya, jadi bisa buat 6 orang. Kemudian udah ada disediakan televisi. Nah itu kamar yang kedua berarti ya. Nah kemudian kita lihat kamar yang ketiga. Nah ini ada di atas di lantai 2 teman-teman, letak kamar yang ketiga. Dan sama ya, ini kamarnya studio, jadi kamar terbuka tanpa dinding atau pintu, jadi belang gitu ya, sistem barak. Nah di sini ada bed udah disediakan 3 bed besar ya, jadi bisa buat 6 orang. Nah ini dia kamarnya ya. Kemudian di kamar nomor 3 ini udah ada fasilitas kamar mandi ya, tapi di sini tidak ada klosetnya teman-teman, hanya untuk mandi saja. Nah kemudian dari kamar nomor 3 ini ada balkon ya, tapi tidak terlalu besar. Ini hanya gang aja sebetulnya, bukan balkon, gang penghubung dia ke area rooftop ya teman-teman. Nah ini rooftop atau balkonnya di sini. Nah di sini cukup luas untuk balkonnya, bisa teman-teman gunakan juga di sini ya untuk acara kumpul. Nah ukurannya cukup luas dan sangat teduh ya, dirindang sekali oleh pohon-pohon pinus. Nah dari sini kita bisa melihat ke arah kolam renang teman-teman. Ini kolam renangnya, cuman kalau nggak ada tamu itu memang tutup ya kolam renangnya, untuk meminimalisir daun-daun pohon yang jatuh ke kolam renang. Tapi kalau ada tamu kita buka. Nah dari rooftop ini ada terconnecting ya, ada area lapangan luas di atas villanya. Nah ini kita lihat ya, kita naik ke atas. Nah ini dia halamannya yang cukup luas teman-teman. Ini bisa teman-teman gunakan juga untuk acara outdoor. Udah ada kursi-kursi dari kayu, dan juga di sini bisa nyalakan api unggun ya, udah disediakan tempatnya. Oke teman-teman, kita kembali masuk ke dalam villanya. Nah kita turun lagi ya dari kamar nomor 3, kamar atas. Kita sekarang ngelihat keadaan dapurnya teman-teman. Nah ini dia dapurnya ya, untuk alat masak, alat makan udah ada, dispenser, aqua galon juga kita kasih. Ada lemari es, kompor gas juga dengan gasnya. Jadi cukup komplit untuk peralatan dapurnya. Nah teman-teman, dan ini adalah gazebo ya, yang bisa teman-teman gunakan untuk nongkrong, tapi juga bisa teman-teman gunakan untuk musola teman-teman. Ini letak gazebonya ada di samping kolam renang, jadi ada di belakang villa. Nah, ini kolam renangnya ya teman-teman. Nah teman-teman, itu villa yang pertama udah selesai kita review. Nah sekarang kita lihat atau review villa yang nomor 2 teman-teman. Nah untuk lokasi villa yang nomor 2, kita ngelewati jalan terobosan ya, sekitar 300 meter. Nah ini udah lokasi villanya, ini halamannya. Nah cuman teman-teman, villa yang nomor 2 ini memang karena lokasinya lebih pinggir, jadi dia lebih dekat dengan rumah-rumah warga teman-teman.
Ini udah disediakan juga ya beberapa bangku dari bambu teman-teman. Nah, di sini ada tempat juga buat teman-teman barbeque dan juga bikin api unggun. Hanya memang villa ini lebih dekat ke warga, sehingga kalau untuk keramaian kita tetap mengadakannya di villa yang nomor 1 atau nomor 3 yang di atas bukit. Nah, dan ini adalah view atau pemandangan yang bisa kita lihat dari pelataran villa atau dari teras villa teman-teman. Jadi kita bisa ngelihat Gunung Tangkuban Perahu ya, dan juga ke kota Lembang. Oke, sebelum kita masuk teman-teman, di sini ada kamar mandi ya di luar lokasinya. Nah, di sini ada 4 kamar mandi. Nah, cuman di kamar mandi ini memang belum ada water heaternya ya teman-teman. Jadi semuanya ada 7 kamar mandi, 4 di luar, 2 di dalam. Nanti kita lihat. Yang di dalam udah ada water heater, kalau yang di luar belum ada water heater. Nah, sebelum kita masuk ke dalam villanya, ini masih ada satu ruangan ya di lantai atas teman-teman, tapi aksesnya dari luar, dari dekat kamar mandi. Nah, ini ada balkon ya, cukup luas. Ini balkon terbuka, kemudian ada juga balkon yang tertutup. Nah, ini dia balkon tertutupnya teman-teman. Ukurannya cukup luas, jadi kalau teman-teman mengadakan acara di sini juga bisa. Nah, ini udah ada meja ya, cuman kita tutup pakai tikar karena belum kepake. Ini udah ada meja dan juga nanti bisa dialasi pakai tikar teman-teman. Nah, dari balkon sini bisa kita lihat ya pemandangan full ke arah Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Putri, dan juga ke area sekitar villa. Dan dari balkon ini kita bisa melihat ke halaman belakang villa teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita turun lagi ya. Kita akan lihat keadaan dalam villanya. Nah, ini pintu masuknya. Nah, di sininya begitu masuk, ini ada satu ruangan yang cukup besar teman-teman. Nah, biasanya ini bisa dipakai untuk gelar bed teman-teman, tambahan extra bed kalau seandainya teman-teman tamunya banyak ya, lebih dari 10 atau 20. Nah, bisa di sini diamparin extra bed. Dan ini adalah teras atau balkon lantai pertama ya. Nah, dia terkoneksi juga ke halaman belakang. Jadi sangat enak nih tempatnya. Dari sini kita juga bisa melihat ke arah Gunung Tangkuban Perahu view-nya teman-teman. Oke, sekarang kita coba masuk lagi ke dalam. Nah, setelah dari ruang tamu, ini ada ruang keluarga sebetulnya ya. Nah, tapi kita pasang di sini kasur. Ini ada 1, 2, 3 bed ya, ukurannya queen. Nah, kemudian juga sudah ada perapian teman-teman ya, ada televisi juga. Jadi kalau teman-teman mau memakai perapian ini boleh ya, silahkan, karena memang cuacanya sangat dingin di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke teras belakang. Ini teras belakangnya teman-teman. Situ ada gazebo. Nah, kemudian di sini ada kolam ya, ada kolam. Nah, tetapi kolamnya memang lebih ke anak-anak kalau ini, karena dalamnya hanya setengah meter saja. Nah teman-teman, di atas ini masih ada satu ruangan ya. Nah, ini masih ada satu ruangan dan ini kita gunakan untuk kamar juga, kamar terbuka. Ini udah disiapkan satu bed ya, ukurannya queen teman-teman, bisa buat 2 orang. Tapi space-nya masih banyak, jadi kalau mau nambah extra bed bisa di sini. Oke, kita turun lagi teman-teman ya. Sekarang kita akan melihat ke area dapur. Nah, untuk ke area dapur kita agak turun sedikit ya. Nah, ini area dapurnya. Di sini udah ada satu set meja makan teman-teman yang terbuat dari kayu. Nah, kita lihat dulu ke kamar dulu ya. Ini di samping meja makan ada kamar. Ini kamar yang pertama, berarti kamar yang tertutupnya. Nah, di sini ada 2 bed. Ukuran bednya queen ya, bisa buat 4 orang di sini teman-teman. Kemudian di kamar yang pertama ini
udah disediakan fasilitas kamar mandi di dalam kamar. Nah, ini kamar mandinya, kloset duduk ya, cukup besar kamar mandinya dan cukup rapi. Oke, kita lanjut lihat dulu ke area dapur teman-teman. Ini dapurnya, untuk peralatan makan, peralatan masak cukup lengkap ya. Dalam area juga, untuk kompor gasnya kita kasih dengan gasnya. Untuk aqua galon kita kasih 2 galon per malam teman-teman. Oke, itu keadaan dapurnya. Sekarang kita turun lagi sedikit ke bawah. Ini memang agak berkultur ya, jadi menyesuaikan geografis tanahnya. Nah, di bawah di sini ada 2 kamar lagi teman-teman. Nah, ini adalah kamar yang nomor 2 ya. Nah, di sini ada 2 bed teman-teman. Ukurannya yang satu queen, yang satu single. Bisa buat 3 orang ya. Dan di sampingnya sama ya, ini ada 1 kamar lagi. Ini kamar yang nomor 3 berarti teman-teman ya. Ada 2 bed sama, yang satu ukurnya single, yang satu ukurnya queen. Nah, kemudian di samping kamar ini masih ada 1 kamar mandi teman-teman di sini. Jadi ini kamar mandi yang nomor 7 berarti ya. Nah, sekarang kita lihat coba ke area luar teman-teman ya. Ini balkon belakang. Nah, ini balkonnya cukup luas. Dan ini kolam renangnya teman-teman ya. Nah, ini lagi dipasang buat permainan nih. Ini dipasang bambu di tengahnya, jadi bisa dipakai untuk permainan gebuk bantal teman-teman. Dan villa ini memiliki carport ya. Jadi dia akses masuknya itu bisa dari belakang teman-teman. Nah, itu gerbang masuknya. Nah, untuk carportnya sendiri bisa menampung sampai 6 mobil di sini teman-teman. Nah, teman-teman, villa yang nomor 2 udah selesai kita review ya. Nah, tinggal satu lagi villa yang nomor 3, tapi kita bikin video yang lain ya, karena ini durasinya terlalu panjang. Kita sambung di video yang lainnya teman-teman. Oke teman-teman, demikian review 2 villa ya yang ada di Cibodas Lembang, dekat Dulot Maribaya. Untuk teman-teman yang berminat menyewa villa ini, silahkan teman-teman bisa hubungi nomor telepon yang tercantum di akhir video ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.